Nanti ini klik delete. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Semoga kalian sehat selalu. Mohon maaf, beda undur waktu kurang lebih hampir 10-11 menit. Karena tadi sudah stay untuk memulainya, tapi baru ada 40 siswa. Ya. Itu kami yang menunggu kalian, dan alhamdulillah pagi hari ini sudah ada 100, sehingga kurang lebih separuh siswa yang sudah siap untuk ikut belajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang lain segera menyusul untuk pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak, bulan Januari hampir di ujung, sekarang sudah tanggal 29. Maka beberapa hari lagi ke depan kita sudah mau memasuki bulan kedua dari tahun 2021. Tidak hentinya untuk selalu mengingatkan, 1, jaga kesehatan. 2, taat kepada Allah, jangan lupa. Beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, senantiasa selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan di pandemi ini segera usai, sehingga kalian bisa berjumpa lagi dengan kami sebelum meninggalkan sekolah tercinta SMA Negeri 2 Banjarnegara. Karena hampir 1 tahun kalian jarang ke sekolah. Mudah-mudahan di endingnya tahun 2021 nanti pandemi ini bisa usai, sehingga kalian bisa belajar normal kembali, bertatap muka kepada kami, sehingga kalian tidak akan mengalami banyak kesulitan. Oke. Pagi hari ini Bida akan melanjutkan pembelajaran IPA pada bagian kemagnetan. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu Bida sudah kirimkan PowerPoint-nya, mudah-mudahan sudah dibaca. Hari ini kita bahas kembali untuk dilanjutkan pada pembelajaran kemagnetan, sudah masuk ke slide 26 ya. Nanti silahkan kalian ikuti, mudah-mudahan apa yang Bida sampaikan pada pagi ini bisa memberi pencerahan apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian pahami. Dan mungkin mohon maaf tidak bisa detail sekali karena kita jumpanya hanya lewat udara seperti ini atau melalui Zoom. Namun tidak menutup kemungkinan apabila kalian mengalami kesulitan, selalu siap untuk membantu. Silahkan kalian boleh berjabri ria dengan saya atau lewat grup boleh bertanya materi mana yang kalian masih mengalami kesulitan. Terima kasih kepada anak-anak yang atensinya luar biasa. Ada yang juga bertanya, Bu, maksudnya ini apa? Bu, maksudnya ini. Ya, saya apresiasi, senang sekali Bida untuk bisa membantu kalian. Jadi tidak usah segan, nggak usah malu, nggak usah ragu-ragu. Bila mana kalian mengalami kesulitan, Bapak Ibu Guru, siapapun yang ada di sini siap membantu kalian. Sehingga kalian tidak mengalami kendala di dalam belajar mapel apapun juga. Oke, yuk kita lanjutkan di slide 26 tentang Bida lanjutkan, kemarin sudah masuk ke induksi, yaitu tentang elektromagnetik. Slide 26. Ya. Nanti kalau mau lihat anak-anak di sebelah sini. Iya, kita bisa lihat. Hanya di sini. Oke. Nanti kalau yang sebelah sini. Iya. Klik 26-nya langsung bisa nyari 26, bisa enggak, Mas? Ke 26. Klik langsung aja. Nggak dari awal lagi kan nanti. Tarik aja Ini, dulu. Ini kan? Iya. Ini aku. Oh, diklik terus berarti masih panjang ya.
Oke. Bentar ya, Nak. Tidak ambilkan. Oke, yuk anak-anak, mari kita belajar, kita lanjutkan. Di buku cetak kalian juga sudah ada di sana. Kalian bisa juga membuka buku cetakmu boleh, atau di pendalaman materimu juga ada tentang elektromagnet. Ya. Kalau di buku cetak, bentar. Ya, elektromagnet. Ya. Untuk di buku cetak halaman 15 bisa kamu buka, silahkan di halaman 15 bisa membantu kalian untuk memahaminya tentang elektromagnet ya. Atau yang kita kenal elektromagnet itu adalah magnet listrik. Kita masih ingat bahwa untuk membuat magnet ada 3 cara, dengan cara menggosok, kemudian dengan cara induksi atau didekatkan, dan yang ketiga dengan cara elektromagnet atau magnet listrik atau dialiri dengan arus listrik. Oke. Anak-anak di sini bisa kalian amati ini sumber arus listrik, kemudian ini adalah besi atau baja boleh. Kemudian kita liliti dengan kawat. Ketika arusnya dihubungkan ya. Nah, arus dihubungkan, maka besi atau baja yang dililiti oleh kawat ini akan bersifat menjadi magnet. Dengan bukti di sini digambar, yaitu didekatkan dengan magnet jarum, maka magnet jarum yang didekatkan pada elektromagnet ini akan ikut berputar-putar sesuai dengan kutub yang terbentuk pada elektromagnet ini. Ya, bergeraknya magnet jarum ini menunjukkan bahwa magnet listrik ini mempunyai medan magnet. Ya, masih ingat medan magnet itu adalah ruang di sekitar magnet yang masih memiliki gaya magnet. Ya. Demikian untuk elektromagnet. Jadi elektromagnet adalah magnet listrik. Ya. Kemudian perhatikan, jika ke dalam kumparan berarus listrik, jadi kumparan ini dikasih arus listrik, ini ada baterainya, ini kutub positif, ini kutub negatif, kemudian diberi inti besi atau inti besi lunak, ternyata pengaruh kemagnetnya akan menjadi lebih besar. Kemudian susunan kumparan dan inti besi, susunan antara kumparan, ini kumparan ya, kemarin ada yang bertanya, kumparan itu apa? Kumparan itu adalah kawat yang digulung atau gulungan kawat atau lilitan ya, itu namanya kumparan. Susunan kumparan dan inti besi lunak inilah yang disebut dikenal dengan istilah elektromagnet atau magnet listrik ya. Jadi cuma besi atau baja bisa digulung dengan kawat, dikasih arus listrik, maka akan bersifat menjadi magnet. Nah, magnet yang demikian ini kita kenal dengan nama elektromagnet. Ketika dihubungkan dengan arus, maka elektromagnet ini akan bisa menarik, ini namanya klip ya, atau besi-besi kecil ya. Menariknya elektromagnet ini maka menunjukkan bahwa ini adalah bersifat menjadi magnet. Tetapi ketika arusnya terputus, ini arus terputus akan lepas. Maka elektromagnet ini bersifat sementara. Hanya akan menjadi magnet ketika ada arus yang mengalir pada kumparan. Ya. Demikian penjelasan tentang elektromagnet. Anak-anak, besarnya medan magnet dari magnet listrik atau elektromagnet ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain 1, kuat arus yang mengalir pada kumparan. Artinya, semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Ya, jadi ini semakin besar arus yang mengalir, semakin besar kemagnetannya. 2, tergantung jumlah lilitan.
Semakin banyak jumlah lilitan yang dililitkan pada kawat tadi, maka semakin besar juga medan magnetnya. Kemudian yang ketiga adalah bahan inti yang dimasukkan pada medan kepada kumparan tadi. Bahan intinya itu apa? Besi atau baja atau yang lainnya ya. Anak-anak sekali lagi besarnya medan magnet, tolong poin ini sangat krusial sekali untuk diperhatikan. Yang pertama, medan magnet kekuatan magnet elektromagnetnya atau kekuatan medan magnetnya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, besarnya arus, yang kedua jumlah lilitan, yang ketiga bahan inti yang dimasukkan. Kemudian di buku cetak kamu sudah ada juga di sana bahwa alat-alat yang prinsip kerjanya menggunakan elektromagnet di halaman 15 ada itu, ada bel listrik gitu ya. Kemudian ada saklar ya, ada telepon, ada relay dan sebagainya. Jadi alat-alat yang ada tadi sudah Bida sebutkan itu adalah prinsip kerjanya menggunakan elektromagnet. Sebagai contoh yaitu bel listrik. Bel listrik mempunyai beberapa bagian utama yang terangkai dalam alat ini. Ada baterai itu sebagai sumber arusnya, kemudian ini adalah bentuk logam besi yang berbentuk U diliti dengan kawat. Nah, inilah yang disebut dengan elektromagnet. Kemudian ini jangkarnya dan ada interruptor. Interruptor itu alat penyambung dan pemutus arus secara otomatis. Sekali lagi, interruptor adalah alat penyambung dan pemutus arus secara otomatis pada bel listrik dan ini adalah pemukulnya. Ketika dihubungkan dengan sumber arus atau saklar ditekan, ya arus mengalir, kemudian menyambung, ya ini pemukul berbunyi. Yuk kita lihat prinsip kerjanya. Jika saklar ditekan, maka arus akan segera mengalir sehingga kumparan menjadi bersifat magnet. Sehingga jangkar besi akan tertarik. Ini jangkar besinya ini akan tertarik dan palu atau pemukul ya, ini palu pemukul akan mengenai gong ini ya. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet, maka arus akan terputus. Terputus ini ketika ditarik putus dari interruptor, akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula dan arus kembali mengalir pada rangkaian dan gong kembali berbunyi. Hal ini akan terjadi berulang-ulang sampai saklar dilepas kembali. Inilah prinsip kerja yang terjadi pada bel listrik. Jadi memanfaatkan elektromagnet. Demikian. Oke. Kemudian ini pada telepon, ya kita sudah mengenal telepon. Ada 2 bagian yang ada di depan mulut kita dan ada di telinga. Ya, jadi mulut dan telinga. Kalau yang di telinga adalah namanya telepon, yang di mulut adalah namanya mikrofon. Prinsip kerjanya sama, yaitu memanfaatkan elektromagnet ini. Elektromagnetnya di sini. Ya. Oke. Prinsip kerjanya silakan dibaca secara detailnya. Bida hanya menjelaskan bahwa untuk telepon ini menggunakan prinsip elektromagnet. Oke, prinsipnya silakan dibaca. Demikian juga pada relay. Ya. Relay adalah sebuah alat yang dengan energi atau arus listrik yang kecil tapi dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang sangat besar. Dengan kata lain, relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik yang berarus besar. Ya. Biasanya ini pada kendaraan mobil ya, ini menggunakan relay. Ini juga prinsipnya menggunakan elektromagnet. Ya, di sini dengan lilitannya yang cukup banyak, kemudian juga arusnya yang kecil tapi bisa menghasilkan daya yang besar. Itu adalah relay. Silakan dibaca secara detailnya. Berikutnya anak-anak, magnet buatan ternyata juga bisa hilang sifat kemagnetannya. Magnet buatan yang dibuat oleh manusia bisa hilang sifat kemagnetannya, baik yang dibuat secara induksi, secara arus listrik maupun secara digosok, antara lain apabila magnet itu dipukul-pukul atau dijatuhkan dari ketinggian tertentu.
kemudian dipanaskan. Yang ketiga dialiri arus bolak-balik atau arus AC, atau yang keempat ada tambahan untuk pengayaan namanya demagnetisasi. Ya, sekali lagi, kalau di buku tidak ada, tapi di sini ada tambahan untuk tambahan ilmu kita. Dapat dipukul, dipanaskan, dialiri arus bolak-balik, dan demagnetisasi. 1. Ketika dipukul-pukul atau dijatuhkan dari ketinggian tertentu, dibenturkan dengan benda yang keras, dipukul dengan benda yang keras, dan dijatuhkan dari ketinggian dan mengenai benda yang keras, maka sifat kemagnetan dari sebuah magnet buatan ini akan hilang sifat kemagnetannya. Yang kedua, dibakar. Ya. Ketika dibakar atau dipanaskan, mengapa anak-anak dipukul atau dipanaskan, dialiri arus balik kok hilang? Kita masih ingat teori kemagnetan, ya. Jadi magnet itu susunan elementernya teratur, gitu intinya. Magnet itu susunan magnet elementernya adalah teratur. Dengan kutub utara mengarah ke arah tertentu, kutub selatannya mengarah ke arah yang berlawanan. Nah, mengapa ketika dipukul, dipanaskan, dialiri arus listrik menjadi tidak magnet? Karena ketika dipukul kan susunan elementernya menjadi berubah. Dipanaskan juga akan bergerak sehingga berubah. Apalagi dikasih arus bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik begitu ya. Padahal kondisinya magnet adalah harus teratur. Nah, disinilah yang menyebabkan kenapa dipukul-pukul, dipanaskan, dikasih arus bolak-balik menjadi kemagnetannya hilang. Karena susunan yang semula teratur menjadi tidak teratur. Gitu ya. Jadi kalau sudah tidak teratur, maka sifat magnetnya adalah hilang. Karena konsep magnet dikatakan magnet jika susunan magnet elementernya adalah teratur. Ya. Ini anak-anak faktor yang menyebabkan sifat kemagnetan akan menjadi hilang. Tadi yang keempat, bisa sampaikan ada istilah demagnetisasi, yaitu proses penghilangan magnet sisa yang lebih kecil dari medan magnet semula dan searah dengan medan magnet semula. Dapat dilakukan dengan menggunakan arus AC maupun arus DC. Ya. Itu adalah proses demagnetisasi. Oke, kita masuk ke materi yang baru atau hal baru setelah elektromagnet. Kita akan belajar tentang gaya pada penghantar listrik yang ada di dalam medan magnet, yang kita kenal dengan istilah gaya Lorentz. Ya. Di buku cetak sudah ada, silakan nanti kalian pelajari juga. Silakan dibuka buku halaman 25. Di situ ada, silakan kalian bisa buka. Nanti di PowerPoint bisa kalian ulang pelajari tentang gaya Lorentz. Di buku cetakmu halaman 25, ya, di situ ada jika kawat yang berarus listrik, pada halaman 25, alinea pertama, silahkan bisa bacakan untuk kita pahami maksudnya. Jika kawat berarus listrik berada dalam medan magnet, akan mengalami gaya. Jadi kalau kawat berarus listrik berada di dalam medan magnet, maka akan mengalami gaya. Nah, gaya yang terjadi itu disebut dengan gaya Lorentz. Silahkan perhatikan pada layar, ya toh. Ini magnet anak-anak, ini magnet, kemudian ini kawat yang berarus listrik, maka di situ akan muncul gaya. Ya kita kenal namanya gaya Lorentz. Penghantar yang berada di dalam medan magnet akan bergerak bila dialiri arus listrik. Besarnya gaya dipengaruhi oleh 3 faktor, tolong perhatikan baik-baik. Yang pertama, kuat arusnya, yang kedua, kuat medan magnetnya, dan yang ketiga adalah panjang penghantarnya. Atau kuat arus kita lambangkan dengan I, kuat medan dengan lambang B, dan panjang kawat dengan lambang L atau long. Sehingga persamaan gaya Lorentz, F adalah force gaya, dilambangkan dengan persamaan secara matematis, berlaku persamaan F sama dengan B kali I kali L. B adalah kuat medan magnet, I adalah kuat arus listrik,
dan L adalah long, panjang kawat penghantar. Sehingga persamaan gaya Lorentz berlaku persamaan F sama dengan dibaca bil, gitu aja. F bil, BIL. Ya. Di halaman 25 juga sudah ada. Di pendalaman materimu, bagi yang sudah nulis ngisi, insya Allah sudah diisi. Bagi yang belum, segera diisi. Nanti bisa untuk belajar. Ya. Sekali lagi, 3 faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz, yaitu kuat medan, kuat arus, dan panjang. Berlaku persamaan F sama dengan bil. Perhatikan baik-baik, di halaman 25 juga ada di sana anak-anak, arah gaya magnetik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Kalian bisa lihat halaman 25, tangan kanan, ibu jari sebagai arah arus, kemudian telunjuk sebagai medan magnetnya, dan untuk jari tengah itu adalah menjadi sebagai gaya Lorentz-nya. Kaidah tangan ini juga dikenal dengan namanya Fleming. Ya. Perhatikan anak-anak, ini adalah magnet dengan kutub utara dan selatannya, north and south. Kemudian ini adalah kawat penghantar yang dialiri arus listrik. Maka untuk menentukan misalnya gaya Lorentz ataupun arah gaya Lorentz-nya, gunakan aturan tangan kanan. Ini arah arus ditentukan oleh ibu jari, kemudian jari tengah atau keempat jarinya sebagai medannya, ya. Kemudian garis ini, ya, ini adalah garis sebagai gaya Lorentz-nya, ya. Atau gaya Lorentz-nya tegak lurus dengan arah arus listriknya. Oke. Ini anak-anak, gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada sebuah penghantar berarus listrik yang berada di dalam medan magnet. Untuk menentukan arah gaya Lorentz digunakan kaidah tangan kanan sebagai terlihat pada gambar di bawah ini. Ini kuat arus I, kemudian ini adalah kuat medan B, dan ini adalah gaya. Dengan ketentuan tadi, ibu jari menunjukkan arah arus listrik dengan lambang I, telunjuk menunjukkan arah medan magnet dengan huruf B, dan jari tengahnya adalah gaya Lorentz dengan huruf F. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke induksi elektromagnetik, dari persamaan secara matematis F sama dengan B. Oh ya. Kalian bisa buku cetak dibuka halaman 26, halaman 26 ya, halaman 26. Mohon maaf Bida tidak menuliskan soal pada layar, tetapi langsung saja tak tunjukkan di buku cetakmu agar kamu lebih bisa memahami, teliti karena bisa langsung berhadapan dengan buku. Di situ sudah ada contoh soal dan penyelesaiannya, silakan kalian pahami anak-anak. Bida bacakan, kemudian nanti dipahami cara penyelesaiannya. Oke? Buka halaman 26. Contoh soal untuk gaya Lorentz. Silahkan Bida bacakan, kemudian nanti yang kurang jelas bisa bertanya. Contoh soal di situ, sebuah kawat tembaga sepanjang 10 meter dialiri arus listrik sebesar 5 mA. Jika kawat tembaga tersebut tegak lurus berada dalam medan magnet sebesar 8 Tesla, berapakah gaya Lorentz yang timbul? Cara penyelesaian secara matematis, anak-anak melambangkan terlebih dahulu dari kata-kata bahasa kalimat menjadi bahasa fisikanya. Kita lihat, sebuah kawat sepanjang, panjang tadi lambangnya L, bahasa Inggrisnya long, sehingga L. Ya. Kita lihat L nilainya sama dengan 10 meter. Maka kalian tulis diketahui, kemudian ditulis L-nya sama dengan 10 meter. Yang kedua, kuat arus listrik yang mengalir sebanyak 5 mA. Silahkan kamu tulis I sama dengan 5 MA. M-nya kecil, A-nya besar, karena mili ya, miliampere. Kemudian secara sistem internasional, satuan kuat arus harusnya ampere. Maka di situ kalian harus merubahnya menuju ke ampere. Nilai 5 mA dijadikan ke ampere, maka dibagi dengan 1000. Karena 1 ampere ada 1000 mA. Bisa kamu tulis, 1 ampere ada 1000 mA.
Sehingga nilai 5 miliampere kamu bagi dengan nilai 1000. Harganya menjadi 0,005 ampere. Di situ diketahui di dalam medan magnet, oke, medan magnet dengan nilai 8 Tesla. Maka kamu tulis dengan B sama dengan 8 Tesla. Sampai di situ bisa ikuti? Bisa? Tunjuk jari, bisa ikuti? Oke, yes. Nah, yang ditanya adalah gaya Lorentz. Gaya bahasa Inggrisnya force, maka kamu lambangkan dengan huruf F. Ditanya F gitu aja ya. Ditanya F, maka jawab. Yuk, kita tulis jawab. Gunakan persamaan. Tadi sudah ada rumusnya. F sama dengan B kali I kali L. F bil. F bil. Kamu masukkan masing-masing lambang F bil, ya, masukkan ke rumus persamaan sesuai dengan huruf yang sudah kalian tulis tadi. F sama dengan bil, maka B-nya adalah bernilai 8. Kamu tulis 8, ya, Telsa atau Tesla. Kemudian I kuat arusnya bukan yang 5, tetapi 0,005 ampere. Kemudian yang terakhir adalah L atau long, panjangnya adalah sepanjang 10 meter. Sehingga kalian tinggal menghitung saja. F sama dengan 8 Tesla kali 0,05 miliampere kali 10 meter. Nilainya adalah 0,4. Satuannya adalah Newton karena gaya. Penjelasan Bida, tunjuk jari, bisa diterima? Mudah? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang Bida bacakan kalian bisa memahaminya. Untuk contoh soal kedua atau nomor 2, ya, tidak selalu yang ditanyakan adalah gaya. Kalian bisa juga untuk menghitung berapa panjang kawat yang digunakan, berapa kekuatan medan magnetnya, dan berapa arus yang mengalir. Maka kalian tinggal merubah rumus saja. Contoh di soal nomor 2 yang ditanyakan adalah kuat medan atau B. Sehingga kalian wajib mengubah rumusnya. Mencari B, maka persamaan menjadi F dibagi I kali L. Ya. Jadi kalau mencari B, persamaan menjadi berubah F dibagi I kali L. Demikian juga kalau kalian cari I. Cari I menjadi apa? F dibagi B kali L. Gitu. Ya. Kemudian kalau cari L sama. Cari L sama dengan F dibagi B kali I. Gitu caranya. Oke, mudah? Tunjuk jari, nek mudeng. Oke, ya. Terima kasih. Semoga penjelasan Bida hari ini untuk soal begitu cara mengerjakan. Nanti di daring atau terstrukturnya Bida sudah kasih soalnya. Cara mengerjakannya seperti ini. Yuk. Kita lanjutkan anak pada induksi elektromagnetik halaman 28 pada buku cetak. Di layar sudah Bida tampilkan di sana. Ya. Induksi elektromagnetik. Ya. Anak-anak, di sini ditampilkan alat, yaitu ada galvanometer, alat untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik pada suatu kumparan. Kemudian ini adalah kumparan, kemudian magnet. Jadi ada 3 alat yang kita sediakan, ada galvanometer, ada kumparan atau lilitan kawat, ada magnet. Menurut Michael Faraday, di sekitar kawat, di sekitar medan magnet terdapat arus listrik induksi atau arus bolak-balik atau arus AC. Apabila magnet digerakkan mendekati atau menjauhi magnet, memasukkan atau dikeluarkan, mendekati atau menjauhi, maka terjadi perubahan, kata kunci di sini anak-anak nanti ya, terjadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Akibatnya pada ujung-ujung kumparan terjadi beda potensial atau yang kita kenal dengan GGL induksi, sehingga akan mengalir arus listrik induksi. Anak-anak, Michael Faraday ini berbalik dengan Ørsted. Kalau Ørsted, kawat berarus listrik menjadi magnet. Tetapi kalau Michael Faraday tidak.
dengan magnet yang digerakkan mendekati menjauh atau keluar dan masuk, maka akan timbul arus listrik, ya, atau arus listrik yang ditimbulkan oleh magnet, itu oleh Michael Faraday. Dan sangat luar biasa, penemuan ini kita manfaatkan dalam sehari-hari, terutama pada turbin yang ada di pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik. Banjarnegara kita punya, yaitu di PLTA Merican atau Panglima Besar Sudirman. Oke. Jadi kalau untuk Faraday berbalik dengan Ørsted. Kalau Ørsted, kawat berarus menimbulkan kemagnetan. Tetapi kalau Faraday dengan magnet yang digerakkan, didekatkan atau dijauhkan atau dimasukkan, dikeluarkan, akan menimbulkan arus listrik. Itulah induksi elektromagnetik atau peristiwa timbulnya arus listrik karena ada kemagnetan. Anak-anak, untuk menimbulkan induksi elektromagnetik bisa menggunakan eksperimen sebagai berikut. Ini kawat yang saya lilitkan, ya. Kemudian ini galvano, ini magnet tetap dengan kutub utara dan selatannya. Setiap magnet punya medan magnet. Ini namanya garis-garis gaya magnet keluar dari utara menuju ke selatan. Sambil mengingatkan kembali, yuk kita masukkan. Oke. Ketika masuk, galvano bergerak ke kanan. Ketika diam, dia diam. Ketika magnet menetap di dalam kumparan, maka tidak timbul arus listrik. Sekali lagi, magnetnya harus bergerak, atau salah satu di antara oleh magnet atau kumparannya harus bergerak salah satunya. Kalau dalam posisi diam, tidak akan muncul arus listrik, atau tidak akan muncul GGL induksi. Oke, kita gerakkan keluar, anak-anak mengamati jarum galvano. Oke, kita keluarkan, galvano bergerak ke kiri. Ya, kita masukkan, galvano bergerak ke kanan. Jadi timbul arus ketika magnetnya digerakkan masuk atau keluar dari kumparan. Nyambung ya? Mudeng enggak? Mudeng? Oke, thank you. Ini anak-anak, induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet. Ya, ada kata-kata perubahan. Bagaimana perubahannya? Anak-anak, ketika magnet tetap ini dimasukkan kutub utaranya, maka jumlah garis gayanya nambah. Tetapi ketika dikeluarkan, jumlah garis gaya akan berkurang. Bertambah masuk, kurang, bertambah, berkurang. Nah, bertambah berkurangnya jumlah garis gaya magnet menimbulkan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Adanya GGL induksi akan menimbulkan arus listrik induksi. Kita masih ingat syarat arus mengalir harus ada beda potensial. Jadi GGL itu adalah beda potensial, gitu ya. Kita di awal sudah belajar tentang GGL, tentang tegangan speed, ya. Oke. Anak-anak, alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik, ya. Di buku cetakmu juga sudah ada di halaman 30, ya. Kita mengenal ada generator atau dinamo. Sama ya, generator atau dinamo. Dinamo ada dua, dinamo AC dan dinamo DC. Kita tampilkan di layar, ini dinamo AC. Dinamo AC mempunyai ciri utama, mempunyai cincin luncur, ya, mempunyai cincin luncur. Kemudian ada magnetnya di sini, kemudian ada kumparannya, kemudian ada sikat karbonnya ini yang ada di cincinnya, maka bentuk gelombangnya adalah bolak-balik. Untuk dinamo AC, konsepnya alat utamanya, bagian utamanya maksudnya, tolong dipahami, ada magnet, ada kumparan, ada cincin luncur. Ya. Nanti bisa dipahami lagi ketika kalian melihat di PowerPoint yang kamu miliki. Yang kedua, dinamo DC. Ya, perbedaan antara dinamo AC dan dinamo DC pada cincinnya. Kalau tadi cincin luncur, ini adalah cincin belah atau dikenal dengan komutator. Ya, komutator atau namanya cincin belah. Perbedaannya di sana. Ya, dan arus yang dihasilkan adalah arus DC. Bagiannya sama, ada magnet, kumparan, dan cincin. Cuman perbedaannya pada cincinnya saja. Kalau untuk yang AC adalah cincin luncur, kalau yang
dinamo DC adalah cincin belah atau komutator. Kemudian alat berikutnya dinamo sepeda, anak-anak. Dinamo sepeda, Buddha menambahkan pada dinamo ada dua bagian utama, bagian yang berputar dan bagian yang diam ya. Bagian yang berputar itu disebut dengan rotor, sedangkan yang diam namanya adalah stator. Ada sih di buku kamu juga sebenarnya, coba dilihat. Di buku halaman 31, di dinamo AC DC itu ada istilah rotor dan stator. Ada istilah rotor dan stator ya. Di pada bagian bawah halaman 31 ya. Bagian yang bergerak namanya rotor pada dinamo ya, ada di sana. Sedangkan yang diam namanya adalah stator ya. Cincin belahnya namanya komutator. Oke. Itu anak-anak alat yang prinsip kerjanya menggunakan induksi elektromagnetik. Yang berikutnya adalah transformator. Apakah itu transformator? Adalah alat yang mengubah tegangan ya. Bolak-balik dari arus berbalik menjadi tegangan ke lebih tinggi atau ke lebih rendah. Maka kita nanti akan mengenal dua macam trafo yang menaikkan dan trafo yang menurunkan tegangan. Yang menaikkan namanya step up dan yang menurunkan adalah step down. Yang kita pelajari bersama, anak-anak, marilah kita belajar tentang bagian utama dari transformator, yang biasanya dikenal dengan istilah trafo. Bagian utamanya ada inti besi, ini inti besi, kemudian dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer itu kumparan yang dihubungkan langsung dengan sumber arus, sedangkan kumparan sekunder, kumparan yang dihubungkan dengan alat ukur listrik yang lainnya. Ini larinya kok ke sini ya, Pak? Udah. Ya. Ini bagian yang ada tanda ini, gini. Ini sumber arus, ini pakai lampu ya boleh, atau alat ukur listrik ya. Jadi ini kumparan primer, ini adalah kumparan sekunder. Kalau digambar secara skema elektronika, ini hanya kumparan seperti ini, kemudian tengahnya ini, garis dua ini namanya inti besi, kemudian ini adalah kumparan sekundernya. Oke. Bida di awal tadi sudah menyampaikan ada dua jenis trafo, yaitu step up dan step down. Step up adalah trafo penaik tegangan dengan ciri-ciri jumlah lilitan primer lebih sedikit dari jumlah sekundernya, tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder, tapi arus primernya lebih besar dari arus sekunder. Kemudian ciri step down atau penurun tegangan, lilitan primernya jumlahnya lebih banyak daripada lilitan sekunder, tegangan primer lebih banyak atau lebih besar ya dari tegangan sekunder, dan arus primernya lebih kecil dari arus sekunder. Trafo tidak mengubah daya atau P ya, tidak mengubah daya, maka jika V dinaikkan, I akan menjadi kecil. Prinsip kerja trafo. Ketika ujung kumparan dihubungkan dengan arus AC, maka terjadi perubahan medan magnet pada kumparan primer. Ketika pada kumparan primer terjadi perubahan medan magnet, maka pada ujung-ujung kumparan sekunder terjadi GGL induksi, sehingga mengalirlah arus listrik induksi. Atau anak-anak tak baleni depannya, oke, lihat. Dengan melihat gambar ini, anak-anak sudah bisa menentukan dia step up atau step down. Perhatikan baik-baik. Ini kumparan primer, jumlahnya kalau Bunda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lilitan. 8 lilitan. Tapi kumparan sekundernya lebih dari 8 tentunya, karena ini lebih rapat. Perhatikan baik-baik. Dengan melihat jumlah lilitan, ini di primer sedikit ke banyak. Sedikit ke banyak, gitu kan? Berarti bertambah atau berkurang kalau sedikit ke banyak? Bertambah. Berarti naik. Kalau naik, berarti jenis trafonya adalah step up. Cuma gitu aja. Hanya melihat jumlah lilitan, kita sudah bisa menentukan step up atau step down. Kita lihat di sekundernya. Kalau jumlahnya lebih banyak, berarti naik. Kalau jumlahnya lebih sedikit, berarti turun. Gitu. Itu cara menentukan
step up atau step down. Oke, trafo juga mempunyai persamaan, ya. Bisa kita untuk menghitung berapa nilai tegangan sekunder, tegangan primer dan sebagainya, maka ada persamaan bahwa di buku halaman 33, kamu buka silahkan halaman 33. Tak bacakan di halaman 33. Ya, nanti detailnya ada di layar juga ada, biar kamu lebih paham buku ini maksudnya apa. Di halaman 33, di situ pada transformator ideal, di alinea kedua, pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini mengakibatkan besar efisiensi trafo menjadi 100%. Artinya tidak ada yang hilang. Atau secara matematis ditulis WP sama dengan WS, yaitu energi yang ada di primer, bagian primer sama dengan yang ada di sekunder. Kita masih ingat bahwa V berlaku persamaan V kali I kali T atau fit. VVIT, fit. Energi itu VIT, fit. Maka fitnya adalah karena W-nya primer, maka WI-nya adalah juga primer. WP kali IP kali T. Demikian juga yang ada di WS. Kamu lihat di buku cetakmu. Ya. WS kali S kali T. Ya, karena T-nya sama maka bisa hilang, persamaan menjadi WP per WS sama dengan IS per IP. Maka persamaan menjadi IS per IP sama juga dengan VP per VS sama juga dengan NP per NS. Nah, disinilah persamaan berlaku pada transformator, yaitu kalau di layar kalian berlaku persamaan NP per NS, harganya sama dengan VP per VS, sama juga dengan IS per IP. Maksudnya itu. Ya, di buku cetakmu sudah ada. Jadi anak-anak, kalau kita diminta untuk mencari NP atau NS dengan yang diketahui VP/VS, tinggal kamu menggunakan persamaan rumusnya NP per NS sama dengan VP per VS, begitu rumus yang dipakai. Tetapi kalau yang diketahui adalah N dengan atau V dengan I, tinggal VP per VS sama dengan IS per IP, gitu. Yang beda hanya pada I-nya saja anak-anak. NPNS VPVS, gitu. Kalau I, IS baru per IP, di situ penegasannya. Ya, oke. Oke anak-anak, ngebut banget. Jadi pengen di soal halaman 34, ya, habis ini ulangan. Jadi aku kayaknya 5 menit menah rampung loh. Iyalah ya, anak-anak tak selesaikan ya, biar nanti kita minggu depan ulangan. Ya, oke. Cara menghitung di halaman 34. Yuk lihat halaman 34. Buku cetak halaman 34. Buku cetak halaman 34. Ya. Silahkan dipahami seperti tadi saya menjelaskan ketika gaya Lorentz, dipahami kalimatnya, kemudian lambangnya juga sudah ada. Kalau banyaknya lilitan itu N, kalau itu tegangan adalah V, kalau kuat arus itu adalah I. Kalau primer tinggal ngasih tanda P, kalau sekunder tinggal kasih tanda S. Persamaannya tetap sama, NP per NS sama dengan VP per VS, gitu. Ya, saya kira itu anak-anak yang perlu anak-anak pahami di halaman 35 nanti bisa dilihat cara mengerjakannya seperti itu. Ya, diudik-udik insya Allah bisa. Udik ya, biar cepat selesai ya, paham? Oke. Anak-anak, penggunaan gaya magnetik di sini, gaya magnetik timbul pada penghantar yang berarus tadi sesuai dengan gaya Lorentz-nya. Sudah lanjutkan aja di ini aja, pemanfaatan. Ya, kemagnetan dalam teknologi yaitu pada bagian terakhir di halaman 36, materi terakhir. Ya, luar biasa anak-anak, penemuan magnet ini sangat canggih sekali, digunakan untuk MRI di bidang kesehatan oleh para dokter, yaitu magnetic resonance imaging.
Kemudian untuk kereta maglev, ini juga kereta yang sangat-sangat cepat sekali, terutama Jepang itu sudah menggunakan dengan Shinkansen-nya. Kemudian yang ketiga yaitu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Jadi inilah beberapa alat yang memanfaatkan kemagnetan di bidang teknologi. Ini anak-anak, magnetic resonance imaging atau dikenal dengan MRI merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar organ pada organisme hidup dan juga untuk menemukan jumlah kandungan air dalam struktur geologi. Biasa juga digunakan untuk menggambarkan secara patologi atau perubahan fisiologi otot hidup dan juga memperkirakan ketulusan batu kepada hidrokarbon. Jadi ini sangat canggih sekali secara teknologi dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Itu adalah MRI atau magnetic resonance imaging. Yang berikutnya cara kerjanya luar biasa, ya. Pertama, putaran nukleus. Nukleus itu inti atom, ya. Diselarikan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Yang kedua, kemudian denyut pulsa frekuensi radio dikenakan pada tingkat menegak kepada garis medan magnet agar sebagai nukleon hidro bertukar arah. Yang ketiga, selepas itu frekuensi radio akan dimatikan menyebabkan nukleo berganti pada konfigurasi awal ketika ia terjadi. Tenaga frekuensi radio dibebaskan yang dapat ditemukan oleh gegelung yang mengelilingi pasien. Yang terakhir, sinyal ini dicatat dan data yang dihasilkan diproses oleh komputer. Sangat luar biasa sekali untuk menghasilkan gambar otot. Jadi inilah teknologi yang digunakan untuk kesehatan yang namanya MRI. Kemudian kereta maglev ya merupakan kependekan dari magnetotality levitate atau kereta terbang. Jadi tidak nempel tapi agak di atas sedikit, kurang lebih 10 mm di atas relnya. Jadi luar biasa, kereta ini tuh tidak nempel di rel, tetapi di atasnya kurang lebih sekitar 10 mm. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, tapi kereta maglev yang super cepat, yakni mampu melaju dengan kecepatan 600 km per jam. Luar biasa, ya. Tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak menolak magnet yang didorongnya. Oke, itu kereta maglev. Ini anak-anak, silakan nanti dibaca secara detail di layar kalian. Kemudian yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya, Indonesia hampir punya tapi belum jadi. Ya, yang sudah Rusia sudah punya itu. Tapi pernah meledak yaitu di Chernobyl sehingga mengganggu ekosistem. Ya, karena luar biasa istilahnya apa? Radiasinya. Ya. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Kerja pembangkit listrik konvensional misalnya pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara, air ya, dipanaskan menggunakan bahan bakar batu bara hingga menguap. Uap yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan turbin, yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator. Jadi sama ya, cuma ini menggunakan kemagnetan ya. Ini ya. Demikian anak-anak dengan kecepatan yang ekstra tinggi. Konsepnya pada teknologi ada 3, itu aja intinya ya. MRI, kemudian kereta maglev dan pada PLTN. Semuanya menggunakan prinsip kemagnetan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau tidak menyampaikannya secara cepat karena memang kita harus juga diburu waktu untuk cepat. Minggu depan setelah biologi, karena Jumat depan kan biologi, minggu depannya kalian belajar kemagnetan sampai manfaat dalam teknologinya dipelajari, dipahami, kita nanti ulangan harian. Siap belajar ya? Untuk hari ini setelah selesai pembelajaran ini kamu ulangan PPKN, setelah selesai kamu nanti mengerjakan tugas terstruktur saya yang kedua, induksi judulnya. Nanti dibuka melalui Google Form, nanti bisa kirimkan linknya. Kemudian tugas mandiri masih melanjutkan pada pendalaman materi, dilanjutkan halaman, kemarin sampai halaman 4, maka dilanjutkan halaman 5, sampai kalau tidak salah halaman 7, nomornya 130. Pokoknya halaman 5 sampai nomor 130 diselesaikan seperti yang kemarin dikirimkan sebagai tugas mandiri.
Terima kasih sekali perhatiannya. Mohon maaf, semoga kalian sehat selalu. Semoga belajar kalian tetap enjoy, sukses selalu ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, akhirnya jam sama kan ya. Habis ini berarti Bu Titik lewat ya? Oke.